Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories dengan cerbung yang berjudul Kawin Kontrak CEO karya Irma Nurhidayati. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara share, komen, like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi ya. Terima kasih. Kak Lutfan melangkah mendekat pada kami. Wajahnya merah padam menahan amarah. Kedua tangannya mengepal kuat, seakan siap menghabisi lawannya. Lelaki itu menatap tajam ke arah Mbak Sylvie. Kau boleh melakukan apapun sekehendak hatimu. Kau boleh menyakiti siapapun yang kau benci, tetapi tidak dengan wanita ini. Jika sedikit saja ada luka di tubuhnya, maka kau akan langsung berurusan denganku. Mas, aku... Cukup. Selama ini aku diam, sekalipun hubungan aku dan Mas Arka merenggang, karena kesalahpahaman yang kau ciptakan sendiri. Apakah kau bisa menjelaskan pada semua orang kalau kita tidak pernah memiliki hubungan apapun? Dan selama ini bukan aku yang mengejar-ngejar cintamu, melainkan kau sendiri yang tak pernah menyerah mengejar cintaku. Mas, seharusnya kamu itu bahagia, dicintai oleh wanita sepertiku. Aku lebih memilihmu dibandingkan lelaki bodoh itu. Kamu lihat sendiri, kalau Mas Arka begitu menggilaiku. Bukankah kemarin kamu juga sudah setuju menikah denganku? Kak Lutfan terkekeh. Kau pikir aku serius ingin menikahimu? Sayangnya aku tidak pernah mencintaimu. Percuma bila wajah cantik tetapi hati busuk. Dan asal kau tahu, kemarin aku hanya menjebakmu agar Mas Arka sadar dan menyadari mana berlian dan mana batu kerikil. Dan ternyata ideku berhasil. Kau masih terjebak dalam permainanku. Bodoh. Kau rela berkorban sejauh itu hanya demi wanita seperti dia. Mungkin kau telah berhasil mengalihkan cinta Mas Arka dariku. Tetapi kau lupa satu hal. Hatimu juga ikut terluka. Dan mungkin luka itu akan terus menganga menyaksikan kebahagiaan dan kebersamaan mereka. Tidak selamanya cinta harus saling memiliki. Ada kalanya hati memang harus mengalah demi kebahagiaan orang yang kita sayangi. Aku mencintai seseorang dengan hati, bukan memakai nafsu dan keegoisan semata. Ingin rasanya aku menangis saat ini juga, lalu berhambur ke pelukan Kak Lutfan untuk mengatakan ribuan maaf karena sudah melukai hatinya. Juga karena sudah membiarkan hati ini terlanjur jatuh cinta pada sosok Mas Arka. Betapa kuat hati lelaki itu, mengorbankan perasaannya hanya untuk kebahagiaanku bersama Mas Arka. Padahal aku tahu hatinya jauh dari kata baik dan sedang berada dalam zona tidak nyaman. Jiwaku seakan ikut hanyut pada pengorbanan dan ketulusan cinta yang dimiliki Kak Lutfan. Selama ini aku tidak pernah menyangka lelaki itu menyimpan cinta yang begitu besar untukku. Apakah benar wanita yang menghampiri Kak Lutfan waktu di panti itu Mbak Sylvie? Mbak Sylvie tersenyum kecut. Iya. Dan gegara itu, Mas Arka langsung mengusirku. Puas. Bukankah itu karena kesalahanmu sendiri? Jangan kau libatkan Maira dalam hal ini. Dia tidak salah apa-apa. Dan tidak tahu apa-apa. Tegas Kak Lutfan. Mbak Sylvie menyeringai. Aku mencintaimu, Mas. Tolong, jangan abaikan rasaku ini. Jangan biarkan aku lebih jahat lagi dari ini. Maaf, Sylvie. Cinta itu datang dari hati, tidak bisa dipaksa dan tidak bisa memaksa. Jika kau beranggapan hatiku mudah kau miliki, itu salah besar. Sesungguhnya hati ini sudah terkunci hanya untuk satu nama. Walaupun mungkin aku tidak bisa memilikinya. Setidaknya aku bisa melihatnya tersenyum bahagia, walaupun itu bersama cinta yang lain. Ucap Kak Lutfan seraya menoleh sekilas padaku. Di luar dugaan, Sylvie langsung berhambur ke pelukan Kak Lutfan. Wanita itu mencoba menempelkan bibirnya pada bibir lelaki itu. Namun, Kak Lutfan dengan kasar mendorong tubuhnya, sehingga tubuh wanita itu terjungkal ke belakang. Ingat, aku tidak akan berhenti sampai di sini. Aku akan lebih nekat dari ini. Lihat saja, aku akan membuat kalian menyesal di kemudian hari. Ucap Mbak Sylvie seraya keluar dari ruangan.
Aku mengembuskan nafas perlahan. Bukan ancaman Mbak Sylvie yang kini tengah memenuhi pikiranku, tetapi pengorbanan lelaki yang kini tengah menatap sendu ke arahku. Tenang saja, Sylvie tidak akan menyakiti Kak Arka. Dia hanya memancingku untuk masuk ke dalam jeratan cintanya. Lelaki itu masih bisa bersikap tenang, bahkan menyuruhku untuk tetap tenang, tanpa memedulikan hatinya yang tengah rapuh dan kusut. Sekuat itukah hati seorang Lutfan? Sejak kejadian kemarin, hati itu menjadi tak menentu. Keganjalan selama ini terjawab sudah. Kesalahpahaman yang terjadi antara Mas Arka dan Kak Lutfan. Alasan akan perubahan Mas Arka yang tiba-tiba baik kepadaku dan mengusir Mbak Sylvie kini terjawab sudah. Namun entah mengapa, rasa ragu menghampiri diri. Perasaan yang sangat sulit ku mengerti. Ada dua cinta di hati ini yang sulit untuk kupilih. Morning kakak ipar, apakah hari ini sudah sedikit membaik? Tanya Kak Lutfan padaku, seraya membawa sekeranjang buah-buahan. Morning juga adik ipar, balasku diiringi kekehan kecil. Mau buah apa? Apel, jeruk atau mangga? Tanya Kak Lutfan. Apa saja? Hari ini dokter sudah memperbolehkanmu pulang. Bunda dan papa sudah menantimu di rumah. Begitupun mamah dan ayahmu akan datang ke sana sore ini. Bahagia tak terkira saat tahu ayah dan mamah akan datang ke kota ini. Beberapa bulan tidak bertemu membuat diri ini merindukan mereka di setiap waktu. Serius Kak? Siapa yang menghubungi mereka? Bunda yang menghubungi mereka. Kamu pasti sangat merindukan mereka. Banget Kak. Ya, nanti bisa sepuasnya memeluk mereka, bercanda tawa bersama mereka. Tatapan kami beradu, dari sorot matanya tampak jelas masih ada cinta di sana. Senyum tipisnya membuat hati ini bergetar syahdu. Kak, terima kasih sudah mencintaiku dan banyak mengorbankan waktu untukku. Terima kasih juga sejauh ini sudah berkorban banyak untuk kebahagiaanku. Tetapi mengapa kakak melakukan hal yang hanya menghadirkan sayatan luka di hati kakak? Mengapa kakak lebih memilih membiarkan aku bahagia bersama lelaki lain? Apakah tidak ada keinginan di hati kakak untuk memilikiku kembali? Seperti biasa, lelaki itu hanya menanggapi pertanyaanku dengan senyuman tipis. Bukankah hati itu ada di dalam? Separah apapun retaknya tidak akan ada yang tahu dan juga tidak akan terlihat. Jika dengan orang lain kamu bisa bahagia, itu sudah lebih dari cukup untukku. Apakah sebesar itu rasa cinta kakak padaku? Sampai-sampai rela berkorban apapun demi kebahagiaanku. Bukankah cinta itu harus diperjuangkan? Lelaki itu mengembuskan napas kasar. Kamu sudah bersama lelaki yang tepat, Aira. Jadi tidak perlu lagi aku memperjuangkanmu. Bagiku melihat senyum yang selalu terlukis dari bibir indahmu saja sudah menjadi kebahagiaan tersendiri untuk hati ini. Doa terbaik selalu untukmu. Bagaimana bila seandainya hati ini lebih memilih ingin bersamamu? Tetaplah bertahan di samping Kak Arka. Dia lelaki yang pantas bersanding dengan dirimu. Jika hati ini menginginkan tetap bersamamu, apakah kakak akan tetap memaksaku untuk tetap bersamanya?